Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Marcelena Selvia Teting. Saya dari kelas 4C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kenampakan alam, di mana kenampakan alam itu terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam di daratan dan kenampakan alam di perairan. Pengertian kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Kenampakan alam yang dapat kita lihat adalah yang di permukaan bumi. Bumi terdiri atas daratan dan perairan. Nah, di mana bagian daratan terdapat berbagai macam bentangan alam antara lain gunung, pegunungan, sungai, danau, dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Sedangkan bentangan alam di bagian perairan berupa selat, laut, dan selat. Kenampakan alam adalah bentuk-bentuk alam yang telah Allah ciptakan untuk keberlangsungan makhluk hidup. Kenampakan alam yang telah Allah ciptakan mempunyai fungsi atau manfaat bagi manusia. Agar manusia dapat memanfaatkannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus mempelajari macam-macam kenampakan alam beserta manfaatnya itu. Kenampakan alam itu ada dua macam, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan adalah bentuk-bentuk alam yang Allah ciptakan yang berada di darat dan tidak digenangi air. Kenampakan alam daratan di negara Indonesia diantaranya adalah yang pertama dataran rendah, pantai, tanjung, lembah, delta, dataran tinggi, bukit, dan gunung atau pegunungan. Yang pertama itu kita bisa lihat di gambar ada dataran rendah. Nah, di mana dataran rendah ini adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Contoh hewan ternak di dataran rendah yaitu ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah sangat beragam. Contohnya ada petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Nah, yang kedua, kita bisa lihat di gambar ada pantai. Nah, di mana pantai ini adalah daratan yang berpapasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir, akan tetapi ada pula pantai berupa tebing curam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai. Ada beberapa macam pemanfaatan pantai. Contohnya, budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, perkebunan kelapa, dan pertanian garam. Pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat pelabuhan, pasar ikan, dan tempat wisata. Setiap pemanfaatan pantai berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada tanjung. Nah, di sini ada gambar tanjung. Nah, tanjung adalah daratan yang menonjol ke laut. Daerah ini termasuk dataran rendah karena dekat dengan pantai. Manfaat tanjung itu adalah lokasi tambak ikan, menjadi pelabuhan kapal, dan tempat wisata. Contoh tanjung di Indonesia yaitu Tanjung Piayu, Tanjung Balai, dan Tanjung Layar atau Kalimantan Selatan, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya ada lembah. Nah, lembah seperti ini ya. Lembah adalah tanah rendah yang berada di sekitar kaki bukit atau kaki gunung. Biasanya itu berbentuk U atau V. Daerah ini termasuk dataran lembah, dimanfaatkan untuk area persawahan, hutan, dan tempat wisata. Contoh lembah di Indonesia yaitu ada lembah Cilengkrang atau Jawa Barat, lembah Ngarai atau Sianok, Sumatera Barat, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada delta. Nah, delta ini gambar delta ya. Nah, delta itu adalah daratan yang berada di tengah sungai. Biasanya ada di muara sungai atau tempat bertemunya air sungai dan air laut. Daerah ini mengandung banyak pasir yang mengendap menjadi tanah. Pasir di daerah delta dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bahan bangunan. Contohnya delta Indonesia itu yaitu delta Sungai Brantas atau Jawa Timur, delta Sungai Mahakam Kalimantan Timur, dan delta Sungai Musi atau Sumatera, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada dataran tinggi. Nah, ini gambar dari dataran tinggi. Dataran tinggi itu adalah bentuk permukaan bumi berupa dataran yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan. Contohnya perkebunan teh, kopi, dan kina. Udara di sekitar dataran tinggi ini sangat sejuk ya dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Baik, selanjutnya ada bukit. Nah, ini gambar bukit ya. Di mana bukit ini adalah daerah yang menonjol lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya.
Nah, bukit ini mirip seperti gunung ya, dari kejauhan ya, terlihat seperti tanah yang menonjol tinggi namun tidak tinggi. Nah, bukit ini adalah wilayah yang tidak datar sehingga dibedakan dengan dataran tinggi. Bukit memiliki ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut, suhu udara sejuk dan segar. Digunakan untuk wisata karena pemandangannya indah. Lahan pertanian di daerah ini dibuat dengan teknik terasering, yaitu dengan memotong bagian lereng atau tanah yang miring. Nah, pada peta di daerah ini ditandai dengan warna kuning ya. Contoh bukit di Indonesia yaitu Bukit Asa atau Bali, Bukit Lintang atau Kalimantan Selatan, dan Bukit Merese dari Lombok, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada gunung atau pegunungan. Nah, gunung ini adalah daerah yang menonjol ke atas sehingga menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah di sekitarnya. Sedangkan pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung yang saling berdekatan. Daerah ini memiliki ketinggian mulai dari 1000 meter di atas permukaan air laut, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Daerah ini terasa lebih dingin dibandingkan daerah lain. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin terasa dingin. Di daerah ini biasanya terdapat sumber mata air sehingga airnya murni dan segar. Gunung ada dua macam, yaitu gunung aktif atau bisa meletus dan gunung tidak aktif. Gunung bermanfaat sebagai penghasil barang tambang. Letusan gunung berapi menyuburkan tanah sekitar sumber mata air menjadi hutan yang dapat melestarikan hewan dan tumbuhan dan tempat wisata. Nah, contoh dari gunung di Indonesia itu apa aja? Yaitu Gunung Leuser dan Gunung Kerinci di Sumatera, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Slamet, dan Gunung Merapi di Jawa. Nah, contoh dari pegunungan di Indonesia tuh yaitu Pegunungan Serayu, habis itu Pegunungan Kendeng atau dari Jawa Tengah, Pegunungan Tengger dari Jawa Timur, dan lain-lain sebagainya. Kenampakan alam perairan. Kenampakan alam perairan adalah bentuk-bentuk alam yang Allah ciptakan yang digenangi air dalam jumlah banyak. Nah, kenampakan alam perairan di negara Indonesia diantaranya adalah sungai, danau, rawa, laut, selat, teluk, dan teluk. Yang pertama adalah sungai. Nah, ini gambar dari sungai, di mana sungai ini ada wilayah yang memanjang dan dialiri air sungai terus-menerus. Air sungai berasal dari hulu, yaitu gunung atau daratan tinggi, dan mengalir menuju ke hilir, yaitu dataran rendah, lalu berakhir ke lautan. Nah, sungai ini bermanfaat sebagai mengairi sawah, olahraga, dan wisata air, penghasil ikan yang dapat dikonsumsi manusia, tempat budidaya ikan, menampung air hujan, pembangkit listrik, tenaga air atau PLTA, sumber air minum, sarana transportasi air, dan pasar apung. Contoh sungai di Indonesia itu apa aja? Yaitu Sungai Musi dan Sungai Asahan di Pulau Sumatera, Sungai Ciliwung, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Brantas di Pulau Jawa, dan Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan Sungai Barito di Kalimantan. Lanjut. Nah, di sini ada gambar danau atau waduk. Nah, danau ini adalah suatu daerah cekungan yang besar dan luas yang digenangi air. Nah, sedangkan waduk adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Danau yang berada di pegunungan disebut telaga. Air danau atau waduk umumnya adalah air tawar, memiliki manfaat yang hampir sama seperti sungai. Contoh danau di Indonesia yaitu Danau Toba, asal Sumatera Utara, Danau Tuoti, asal Sulawesi Selatan, Danau Poso, asal Sulawesi Tengah, Danau Sentatarum, asal Kalimantan Barat, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah rawa. Nah, di mana ini? Rawa adalah daerah dataran rendah yang digenangi air dan biasanya tertutup oleh tanaman air. Nah, rawa dapat kita jumpai di daerah dekat pantai, sungai besar, dan juga di pedalaman hutan. Air rawa ada yang berasa tawar, air, dan payau. Rawa didekati pantai biasanya banyak ditumbuhi pohon bakau, sedangkan rawa di tepian sungai biasanya ditumbuhi oleh enceng gondok dan tanaman air lainnya. Nah, apa sih manfaat dari rawa? Yaitu budidaya ikan, budidaya tanaman air, dan lahan pertanian. Daerah rawa di Indonesia banyak terdapat di pedalaman Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Selain itu, rawa juga dijumpai di daerah yang dekat dengan permukiman penduduk. Lanjut, di sini ada gambar laut. Nah, laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat luas. Nah, keadaan laut di setiap wilayah bisa berbeda. Misalnya laut utara Pulau Jawa memiliki ombak yang tenang, sedangkan laut selatan memiliki ombak yang besar.
Nah, manfaat dari laut ini apa? Yaitu tempat wisata, menghasilkan ikan dan hewan lainnya yang bisa dikonsumsi manusia, tempat bekerja nelayan, tempat pelabuhan paling banyak menghasilkan oksigen, menghasilkan barang tambang dan sebagai sarana transportasi laut. Ialah selat, teluk, dan samudra. Nah, contoh laut di Indonesia itu apa aja? Ada Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Bali, Laut Flores, dan Laut Maluku. Nah, lanjut. Nah, ada gambar apa ini? Nah, ini adalah selat. Nah, apa sih pengertian dari selat? Nah, selat adalah laut yang sempit diapit oleh pulau-pulau di sekitarnya. Nah, biasanya digunakan sebagai penyeberangan antara pulau dengan menggunakan kapal feri dan juga dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan. Contoh selat di Indonesia itu apa aja? Yang pertama Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Karimata, Selat Bali, Selat Madura, Selat Makassar, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada teluk. Nah, ini ada dari gambar teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan sehingga membentuk cekungan seperti huruf U. Nah, teluk biasanya dijadikan tempat pelabuhan dan tempat wisata. Contoh teluk di Indonesia yaitu Teluk Jakarta, Teluk Labuan Bajo atau NTT, Teluk Pelabuhan Ratu atau Jawa Barat, Teluk Bayur dari Sumatera Barat, dan lain-lain sebagainya. Baik, itu